Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di channel Batavidia.org. Hari ini kita akan mengupas sebuah konsep budaya yang sangat kuat di masyarakat Batak, yaitu Padan. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang marga dan hukum marga dalam adat Batak. Nah, Padan ini pun erat kaitannya dengan pembahasan tersebutnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel Batapedia ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Pertama kita harus tahu itu apa padan dan kenapa ini begitu penting dalam kehidupan budaya Batak. Dalam budaya Batak, padan itu bukan sekedar janji. Nah, kalau dilihat dari secara harfiah, bisa kita kaitkan dengan beberapa kata ya. Misalnya nih, padan narubi itu kalau dalam hal itu perjanjian lama, padan yang baru itu perjanjian baru. Para padan berjanji atau mengadakan persekutuan. Perpadanan, persekutuan atau perjanjian. Ramadan Hon atau membuat sesuatu menjadi sebuah perjanjian atau persekutuan. Kalau dengan dan berarti itu adalah teman atau rekan seperjanjian atau persekutuan. Kira-kira begitu. Jadi kan kalau dalam bahasa itu berlaku hukum ahadidok korido dilahon. Artinya apa yang dikatakan harus itu dilakukan. Jadi padan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan Dewata atau kepada sesuatu yang menjaga suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Dalam arti kata ini seperti apa? Sumpah atau nazar gitu. Dengan kata lain, padan yang diucapkan oleh manusia menggambarkan eksistensi manusia itu sendiri. Umpasa ini menggambarkan keberadaan padan. Abang abaroba, payuyut pura, padan daun buah, dan jadi buah ubah. Artinya, secara terjemahannya berikutnya. Burung ambaroba itu terbang melintasi lembah. Sumpah yang sudah saya sekata tidak boleh diubah. Kemudian dilanjut dengan umpama berikut ini. Togu urat bulu, tuguan urat di padang, teguh ihat ni uhu, tuguan ihat ni padan. Jadi umpasa ini terjemahannya kuat akar bambu, lebih kuat akar padang. Kuat daya ikat hukum, lebih kuat padan. Dalam umpasa ini digambarkan bahwa padan itu lebih memiliki daya kuat dibanding hukum. Itu menggambarkan berarti secara kekuatan padan itu masih di atas levelnya hukum ya. Maksudnya ini kan kemarin itu kita udah bahas tentang marga dan hukum marga itu kan. Nah, padan itu masih di atas hukum marga tersebut. Padan menjadi suatu pernyataan yang menggambarkan bahwa bagi masyarakat Batak ada satu entitas yang lebih kuat dari hukum. Hukum merupakan aturan bersama yang dibentuk untuk mengatur masyarakat demi kesejahteraan bersama. Nah, ketika hukum dilanggar, akan ada sanksi yang mengikuti. Namun, kekuatan hukum ini tidak mengenal terhadap eksistensi dan esensi manusia. Sementara padan itu mengikat keseluruhan manusia. Melanggar padan sama dengan menidakkan eksistensi dan esensi dari manusia itu sendiri. Nah, mungkin jadi pertanyaannya, mengapa terjadi padan tadi atau perjanjian yang tidak bisa dilanggar tadi? Nah, masing-masing padan mempunyai riwayat sendiri. Ada yang terjadi karena perselisihan atau sengketa harta dan tanah kekuasaan. Terutama kan zaman dulu itu sering terjadi perang antar hutan dengan hutan, marga dengan marga untuk mengoper kekuasaan.
Juga pada itu terjadi karena pertukaran anak, misalnya marga A, semua anaknya hanya laki-laki, sementara marga B, semua anaknya hanya perempuan. Contohnya seperti Nego dan Siregar itu. Kemudian ada juga yang terjadi karena ada yang boleh dikatakan ada aib gitu ya, dan masih banyak lagi alasannya. Nah, kan Padan ini udah dibuat tuh oleh leluhur bangsa Batak, orang Batak itu dari zaman dahulu. Nah, sampai kapan nih Padan ini akan berlangsung? Nah, kalau bisa kita bagi bedakan bahwa Padan itu ada yang berlaku sementara, ada juga berlaku seumur hidup, dan ada juga yang diwariskan atau dipesankan pada keturunan-keturunannya. Nah, yang paling sering kita dengar itu, yang terpublikasi itu adalah Padan yang diwariskan dari leluhur kepada keturunan-keturunannya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa Padan ini memiliki kekuatan yang lebih dibanding hukum. Nah, ketika kita melanggar hukum, ada sanksinya. Begitu juga dengan Padan. Nah, kalau sanksinya itu biasanya itu adalah dikucilkan atau diusir dari kampung dan tidak diperbolehkan mengikuti adat istiadat. Kemudian ya yang melanggar pada itu biasanya itu terkena kutukan atau musibah gitu. Jadi memang boleh dibilang eh, ini memang udah nazar ya, nazar atau sumpah yang memang sudah diwariskan dari leluhur sampai kepada keturunannya, dan itu dibawa sampai kapanpun dan di manapun termasuk di perantauan. Nah, nama padan dalam hubungan marga tadi apa ya? Kan pada mulanya itu padan itu terjadi antara satu marga dengan eh, marga lainnya, satu keluarga dengan keluarga lainnya, atau antar kelompok keluarga dengan kelompok keluarganya yang berbeda marga. Nah, mereka itu kan berikat tuh, bahkan memegang teguh janji tersebut sampai mereka meninggal dan memesankan kepada keturunan masing-masing untuk tetap mengingat, mematuhi, dan melaksanakan padan tadi. Konsekuensinya adalah bahwa setiap pihak yang sudah berikrar tadi, ya, marpadan tadi, wajib menganggap putra dan putri teman ikrarnya sebagai putrinya sendiri. Nah, kadang-kadang ikatan keluarga karena padan lebih erat daripada ikatan keluarganya karena marga. Itulah sebab disebutkan tadi bahwa padan ini memiliki kekuatan di atas hukum. Beberapa padan malah berlaku ketentuan hukum, ya tapi belum kita teliti semuanya ya. Padan hanya itu padan yang hina juga. Jala padan yang gina itu padan hanya. Artinya itu ikrar dari si kakanda, kakaknya, si abangan, itu merupakan ikrar adiknya juga atau adidannya gitu. Karena memang orang Batak itu di dalam hukum tadi itu sebelumnya kita udah kita bahas itu mereka itu sisa dahata. Nah, beberapa marga yang ada padan, contohnya nih saya ambil dari Mas sendiri itu Panjaitan dan Sinambela, kemudian Panjaitan Simanulang, kemudian Panjaitan dengan Siboya, terus ada juga Huta Barat dan Silawan Sitio, Sitorus dan Huta Juru itu termasuk Utahian atau Aruan, kemudian ada Sitorus Panganeh dan Nababan, Naibaho dan Lumban Toruan, Silalahi dan Tapu Bolon. Kemudian ada juga Sihotang dan Nepospos, ya, Marpun yang termasuk Lumban Batu, Lumban Gaul, Banjarnahor. Kemudian ada juga dari Manado dan Banjarnahor, Simanupari dan Banjarnahor, Simamora de Bataraja dan Manurung, Simamora de Bataraja dan Lumban Gaul,
Nainggolan, Parhusip, dan Siregar, Tappobolo dan Sitompul, Pangaribuan dan Hutapea, Purba dan Uban Batu, Pasaribu dan Manik, Sinagabonor, Suhut Lihuta dan Situmorang Suhut Lihuta, kemudian Sinagabonor, Suhut Lihuta dan Pandiangan Suhut Lihuta. Jadi memang dari marga utama itu sudah ada padan tersendiri dan itu dibawakan ke keturunannya, submarganya. Nah, si submarga tadi pun bisa memiliki padan yang lain lagi, tapi dengan catatan tidak akan melanggar padan yang sudah dibawakan oleh marga utamanya tadi. Artinya apa yang sudah dipadankan dari marga yang di atasnya itu akan berlaku dan itu nggak boleh diingkari dengan padan-padan lain yang di bawah submarganya gitu. Jadi memang boleh dibilang ikatan padan ini ya sangat kuat sekali. Bahkan kalau misalnya kita dalam satu eh, marga pun ada saling menikah, menguli gitu kan, itu masih lebih lebih istilahnya itu lebih lebih mudah, lebih resikonya tidak sebesar ketika kita melanggar padan. Makanya kalau misalnya satu marga itu satu rukun marga, misalnya Tuan di Bangarlah mengatakan, itu Panjaitan Segen sudah ada yang saling menikah atau juga dengan marga lain gitu. Tapi ketika dengan Padan, contohnya itu sampai sejauh ini saya belum tahu ada dan belum pernah saya dengar ada yang sudah menikah antara Panjaitan dengan si Nambela, Panjaitan dengan si Manurlang, Panjaitan dengan si Boya seperti yang sudah saya buat tadi. Begitu juga dengan marga lain itu sangat jarang ya, hampir tidak belum pernah kedengaran lah ya, karena kalau misalnya pun sudah ada yang terjadi kan pasti akan udah viral lah, apalagi zaman sekarang itu kan. Jadi eh, pada tadi kita ini lagi sebagai kesimpulan berita ini itu Padan bukan sekadar janji atau kesepakatan, tetapi memiliki ikatan yang memiliki nilai sosial, moral, dan spiritual. Padan memainkan peran yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan memelihara ketertiban sosial di masyarakat Batak. Nah, melalui Padan, masyarakat Batak diajarkan untuk bertanggung jawab, menjaga keharmonisan, dan menghormati leluhur. Nah, kalau kita mau tentang konsep Padan dan marga-marga tadi itu, maka kita eh, mengenal lebih luas bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diterapkan dalam membentuk dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat modern, masyarakat Batak yang modern.